Halo, sahabat cerita Momo. Hari ini, kamu bakal dengerin sebuah kisah yang bikin dada sesak dan hati terdiam. Bayangin kamu datang ke kantor, lalu tiba-tiba diperkenalkan dengan bos baru, dan ternyata, dia adalah mantan suamimu yang dulu pernah kamu selingkuhi, dan kamu tinggalkan dalam luka. Kini, posisi kalian berbalik, dialah yang memimpin. Dan kamulah yang harus menunduk sebagai bawahannya. Sebelum kita mulai kisah ini, yuk tulis absensi dulu di komentar. Tulis nama dan dari kota mana kamu nonton cerita ini. Dan jangan lupa ya, klik like, tekan subscribe, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan cerita viral lainnya dari cerita Momo. Karena kali ini, kamu akan belajar bahwa orang yang kamu sakiti hari ini bisa jadi orang yang berdiri paling tinggi di hidupmu esok hari. Rina menatap cermin di kamarnya sambil tersenyum kecil. Wajahnya cantik, tubuhnya masih ramping meski sudah menikah 3 tahun. Ia memoleskan lipstik merah muda, lalu menata rambutnya yang hitam lurus. Di samping tempat tidur, suaminya, Arga, sedang mengenakan sepatu dengan wajah yang cerah. Sayang, nanti sore aku jemput kamu ya. Pulangnya kita makan di warung mie Aceh langganan kita itu. Kamu suka kan? Kata Arga sambil tersenyum. Rina hanya mengangguk kecil. Iya, lihat nanti deh. Arga tidak menggubris jawaban datarnya. Ia memang sudah terbiasa. Sejak beberapa bulan terakhir, Rina berubah. Tidak lagi seceria dulu. Tidak lagi memeluknya saat bangun tidur. Tidak lagi tersenyum ketika diberi kejutan kecil. Arga berpikir mungkin istrinya lelah bekerja, atau ada tekanan di kantor. Yang Arga tidak tahu, perubahan itu bukan karena lelah, melainkan karena hati Rina sudah berpindah ke pria lain. Pagi itu seperti biasa, Rina melangkah keluar dari apartemen kecil mereka dan masuk ke dalam mobil jemputan kantor. Di tempat kerja, ia adalah staf bagian pemasaran di sebuah perusahaan properti swasta. Ia dikenal rapi, pintar bicara, dan manis. Banyak pria di kantor menaruh hati padanya, tapi Rina tidak menggubris mereka. Karena hatinya sudah tertambat pada satu sosok, Reno, manajer divisi marketing sekaligus pria yang diam-diam menjalin hubungan terlarang dengannya. Reno bukan pria biasa. Gaya berpakaiannya mewah, parfumnya mahal, dan mobilnya menggoda. Setiap langkahnya di kantor seperti punya aura kuasa yang membuat semua wanita menoleh. Termasuk Rina. Hubungan mereka bermula dari proyek lembur. Pulang larut, obrolan pribadi, curhat yang tak terduga, hingga akhirnya berlanjut ke pertemuan rahasia di luar kantor. Suamimu kerja apa sih, Rin? Tanya Reno saat mereka duduk di sebuah restoran bintang 4, sembunyi dari sorot mata dunia. Guru privat. Kerja freelance. Kadang dapat, kadang enggak, jawab Rina dengan suara pelan. Reno tertawa kecil. Pantes kamu kelihatan kurang bahagia. Kamu terlalu cantik untuk hidup biasa-biasa aja. Ucapan itu menyihir Rina. Membuat hatinya meleleh. Sejak saat itu, ia mulai membandingkan Arga dengan Reno. Reno gagah, Arga biasa. Reno bawa mobil, Arga naik motor pinjaman. Reno suka bawa Rina makan ke restoran mahal, Arga hanya bisa traktir martabak pinggir jalan. Padahal, dulu Rina jatuh cinta pada Arga karena kesederhanaannya. Karena Arga sabar, jujur, dan tidak pernah marah walau sesulit apapun hidup mereka. Namun, cinta yang dilapisi keinginan naik kelas membuat Rina berubah. Sore hari, Arga datang menjemput dengan senyum semangat. Jaketnya sudah pudar, tapi raut wajahnya selalu tulus. Gimana hari ini? Capek ya? Yuk langsung makan. Rina mendadak uring-uringan. Enggak lapar. Kamu pulang sendiri aja. Aku ada urusan. Urusan apa? Aku kan udah bilang mau ajak kamu makan. Aku bilang ada urusan. Jangan banyak tanya deh. Bikin capek. Arga terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Matanya mulai meredup. Ia hanya menatap punggung istrinya yang berlalu pergi naik taksi. Taksi itu membawa Rina ke apartemen Reno.
Beberapa minggu kemudian, Arga menemukan sebuah pesan WhatsApp yang terbuka di laptop Rina. "Sayang, kalau kamu beneran ceraiin dia, aku janji kita langsung hidup bareng ya. Aku juga bisa kenalin kamu ke bos-bos besar. Kamu nggak cocok sama cowok kere kayak dia. Kamu harus dapet yang levelnya sepadan." Arga membaca pesan itu dengan gemetar. Dadanya sesak. Tangannya bergetar. Ia tak percaya, wanita yang ia nikahi dengan cinta dan susah payah selama ini, telah menghancurkan segalanya. Saat Rina pulang, Arga menatapnya dengan mata merah. "Kamu selingkuh?" Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Rina mendesah. "Akhirnya kamu tahu juga ya?" "Iya. Aku capek hidup begini, Ga. Kamu terlalu sederhana. Aku butuh masa depan." "Masa depan bukan berarti menghancurkan pernikahan," jawab Arga lirih. "Pernikahan kita udah lama nggak sehat. Kamu terlalu naif. Terlalu pasrah sama keadaan. Aku butuh pria yang bisa ngajak aku naik, bukan nahan aku di bawah. Jadi kamu anggap aku penghalang?" Arga menahan tangis. "Ya maaf, tapi iya." Perceraian mereka berlangsung cepat. Arga menandatangani surat itu tanpa banyak perlawanan. Ia tidak ingin mempertahankan orang yang tidak lagi mencintainya. Rina keluar dari rumah mereka sambil membawa koper dan kepala tegak. Ia pikir, hidup barunya akan dimulai. Bersama Reno. Bersama kemewahan dan status sosial yang ia impikan. Arga hanya berdiri di teras rumah, memandangi bayangan punggung wanita yang pernah ia cintai, yang kini memilih meninggalkannya demi kehidupan yang lebih tinggi. Malam itu, Arga duduk sendirian. Menatap dinding kosong di ruang tamu mereka yang kini sepi. Tak ada suara tawa Rina. Tak ada aroma masakan. Tak ada pelukan setelah pulang kerja. Yang tersisa hanyalah sunyi dan luka. Namun di tengah luka itu, Arga berkata pada dirinya sendiri, "Jika aku memang terlalu kecil untuk dia, maka aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi seseorang yang jauh lebih besar, tanpa mengemis cinta dari siapapun." Dan saat malam itu berubah jadi fajar, Arga mulai menata hidupnya kembali, tanpa tahu bahwa kelak, roda kehidupan akan berputar balik. 6 bulan telah berlalu sejak Rina meninggalkan Arga. Hidupnya kini jauh berbeda. Ia tinggal di apartemen mewah milik Reno, tepat di tengah kota. Tempat itu dikelilingi jendela kaca besar, lampu gantung kristal, dan sofa berlapis bludru yang mahal. Di Instagram, hidup Rina tampak sempurna. Makan di restoran mahal, nonton konser, berpose di dalam mobil sport, dan berlibur ke Bali. Para pengikutnya iri. Komentar pun membanjiri. "Wah, enaknya punya suami sultan. Kamu makin cantik dan glowing, Rin." Tapi di balik semua itu, hanya ada satu kebenaran yang tak bisa disangkal. Rina bukan istri. Ia hanya simpanan. Reno tidak pernah benar-benar menikahi Rina. Ia hanya menampung Rina di apartemen, memberinya uang belanja, dan sesekali membawanya ke acara makan malam. Sisanya, Rina hidup dalam ketidakpastian. Ia tak punya status, tak punya hak, dan tak pernah diajak mengenal keluarga Reno. "Reno, kamu belum juga ngenalin aku ke orang tua kamu?" tanya Rina suatu malam, saat mereka makan malam di ruang tengah. Reno tidak menjawab. Ia hanya menyesap wainnya sambil menatap layar TV. "Reno, aku serius. Aku udah ninggalin suami aku buat kamu. Kita udah berapa bulan bareng. Masa kamu gak serius juga?" tekan Rina, kali ini dengan nada yang mulai cemas. Reno meletakkan gelasnya. Wajahnya berubah dingin. "Rin, kamu enak tinggal di sini. Nggak perlu mikir biaya. Aku udah cukup baik, kan? Tapi aku butuh kepastian." "Kepastian? Kamu pikir aku siap nikah dalam waktu dekat? Kamu lucu. Aku punya banyak kerjaan. Belum sempat mikirin soal itu. Jadi aku ini apa buat kamu, Ren?" Suara Rina mulai bergetar. "Jangan drama deh. Kamu tahu dari awal hubungan kita nggak pakai janji manis. Kamu sendiri yang milih ninggalin suami kamu, bukan aku yang nyuruh." "Deh."
Rina terdiam. Ucapan itu menamparnya keras. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia hanya pelarian, bukan tujuan, bukan pasangan, bukan istri, hanya pemuas keinginan sesaat. Sejak malam itu, semuanya berubah. Reno mulai jarang pulang. Katanya sibuk. Rina mencoba menghubungi, tapi sering diabaikan. Bahkan, ia pernah memergoki Reno bersama perempuan lain saat makan siang, wanita muda, berpakaian glamor, yang digandeng mesra masuk ke mobil sport. Rina menunggu. Dan menunggu. Sampai satu malam, Reno pulang dalam keadaan mabuk. "Kamu dari mana?" bentak Rina sambil menahan air mata. Reno hanya menatapnya dingin. "Kamu pikir kamu siapa?" tanya-tanya aku begitu. "Aku perempuan yang kamu bawa keluar dari rumah tangga. Aku ninggalin segalanya buat kamu. Dan itu pilihan kamu, Rin. Bukan aku yang maksa." Rina menampar Reno. Dan sebagai balasan, Reno membanting pintu kamar dan meninggalkannya sendiri di ruang tengah. Pagi harinya, saat Rina bangun, ia menemukan koper pakaiannya sudah dikemas. Reno duduk di sofa sambil menyeruput kopi. "Aku bosan, Rin. Cari aja hidup kamu sendiri. Aku juga gak bisa terus ngurus kamu. Kamu pintar. Kamu cantik. Tapi aku gak butuh drama." "Kamu serius?" Rina bergetar. Reno menatapnya datar. "Serius. Aku bakal ganti password apartemen ini. Mobil kamu, aku ambil. Itu bukan nama kamu juga." "Kamu kejam," bisik Rina dengan mata yang mulai basah. "Kamu pikir dunia ini tempat orang baik-baik, Rin? Welcome to real life," ucap Reno sebelum meninggalkannya. Dan hari itu, Rina resmi terusir dari hidup mewah yang dulu ia banggakan. Tak ada tempat untuk pulang. Orang tuanya sudah kecewa karena ia cerai dan menolak kembali. Ia sempat menginap di kosan temannya selama beberapa hari, lalu akhirnya menjual tas brandednya satu persatu untuk bertahan hidup. Uang semakin menipis. Dan pada akhirnya, satu-satunya pilihan adalah mencari kerja kembali. Dengan pengalaman 5 tahun di bidang marketing, ia melamar ke berbagai tempat. Tapi tak mudah. Banyak kantor menolak karena melihat latar belakang yang tak stabil. Sampai akhirnya, sebuah perusahaan properti besar memanggilnya untuk wawancara. "Selamat ya, Ibu Rina. Anda diterima sebagai staf marketing. Kami melihat potensi besar di resume Anda." Rina tersenyum kecil. Ia tak tahu bahwa perusahaan tempat ia diterima adalah salah satu yang terbesar di Jakarta. Bangunan megah, tim profesional, kantor yang berkelas. Dan yang paling mengejutkan, perusahaan itu punya pemilik tunggal misterius yang sangat dihormati semua orang. Seorang CEO yang katanya muda, tegas, dan cerdas. Sosok yang tak banyak tampil di publik, tapi jadi tulang punggung perusahaan besar ini. Nama CEO itu hanya disebut singkat, Pak A. Dan tanpa ia tahu, langkah kecil Rina masuk ke kantor baru itu akan membawanya kembali pada masa lalu. Membawanya berdiri di bawah pria yang dulu pernah ia hancurkan hatinya sendiri. Tapi kali ini, peran mereka telah terbalik. Hidup Rina berubah 180 derajat. Dari perempuan simpanan yang bergelimang fasilitas mewah, kini ia kembali menjadi pegawai biasa. Tak ada lagi mobil pribadi, tak ada lagi wine mahal, tak ada lagi foto-foto liburan. Yang tersisa hanya ponsel lama, 2 tas kerja biasa, dan sepatu flat yang mulai aus di bagian tumit. Pagi itu, Rina berdiri di depan gedung menjulang tinggi bertuliskan, Astera Group. Gedung itu tampak megah. Kaca-kaca besar mengkilap, parkiran penuh mobil mewah, dan penjagaan super ketat. Ia menelan ludah. Ini perusahaan paling elit yang pernah ia masuki. Padahal dirinya sekarang hanya staf biasa. Namun Rina tak punya pilihan lain. Uang di rekeningnya tinggal cukup untuk makan seminggu. Ini satu-satunya pekerjaan yang menerimanya setelah puluhan lamaran ditolak. Dengan langkah mantap dan jantung berdegup tak tenang, ia berjalan masuk. Di dalam,
Suasana kantor jauh dari bayangannya. Semua rapi, berseragam elegan, dan orang-orangnya terlihat disiplin namun hangat. HRD memperkenalkan Rina sebagai karyawan baru di tim pemasaran. Di sini kita bekerja keras, karena pemilik perusahaan sangat memperhatikan detail. Tapi selama kamu jujur dan tekun, kamu akan bertahan, ujar Bu Yuni, bagian personalia. Rina mengangguk. Ia duduk di meja kerjanya. Komputer menyala, email masuk, dan puluhan tugas menanti. Ia merasa seperti kembali ke titik nol. Tapi ada rasa yang berbeda, ia merasa lebih sadar. Lebih kosong. Tak ada lagi pria kaya yang menunggunya pulang. Tak ada lagi pujian atau gengsi. Hanya tumpukan pekerjaan dan tatapan rekan-rekan yang penuh rasa ingin tahu. Hari pertama Rina berjalan cukup lancar. Ia menyelesaikan semua tugas yang diberikan, meski beberapa kali harus bertanya. Tapi ada satu hal yang membuatnya gelisah. Semua orang bicara tentang Pak A. Pak A bakal inspeksi minggu depan, bisik salah satu rekan. Kamu belum pernah ketemu ya? Wah, deg-degan deh kalau udah hadap langsung. Timpal yang lain. Dulu ada yang telat 5 menit meeting bareng Pak A, langsung dimutasi ke cabang luar kota. Rina mendengarnya dengan sedikit takut. Siapa sih? Pak A itu? CEO-nya langsung ya? Tanyanya hati-hati. Yap. Tapi bukan cuma CEO. Dia pemilik tunggal. Semua saham atas nama dia. Usianya masih muda, tapi gila kerja dan pintar banget. Dulu sempat viral katanya, mantan guru privat yang sukses bangun perusahaan sendiri. Jantung Rina berdetak lebih cepat sesaat. Mantan guru privat? Ah, pikirnya. Banyak orang dari latar belakang guru yang sukses. Masa iya? Namun entah kenapa, rasa gelisah mulai merayap di dadanya. Hari-hari berlalu. Rina mulai terbiasa dengan ritme kerja. Ia berusaha tampil sopan, rajin, bahkan ikut bantu rekan-rekan lain yang kesulitan. Di balik rasa malu atas masa lalu, ia bertekad menjadi lebih baik. Bukan untuk siapa-siapa, tapi karena ia tahu ia telah gagal terlalu banyak. Dan kini, ia tak punya tempat untuk gagal lagi. Namun tetap saja, ia sering merenung di balik meja kerjanya. Apa kabar Arga ya sekarang? Di mana dia? Bahagiakah? Masih mengingatku atau sudah melupakanku sepenuhnya? Pertanyaan itu selalu muncul, terutama saat malam tiba. Suatu siang, saat Rina sedang makan siang di kantin, suasana mendadak tegang. Semua pegawai berdiri, membetulkan kemeja, dan menunduk sopan. Pak A datang. Pak A datang. Bisik seseorang dari belakang. Langkah sepatu pantofel terdengar mendekat. Rina tak berani menoleh. Ia ikut berdiri seperti yang lain. Tapi saat sosok pria itu melewati barisan karyawan, hati Rina mendadak mencelos. Langkahnya goyah. Napasnya tercekat. Matanya membelalak perlahan. Itu Arga. Pria yang kini mengenakan setelan jas hitam mewah, rambut klimis rapi, wajah yang jauh lebih berkarisma dari yang pernah ia kenal. Tapi, Rina tahu pasti, itu suaminya dulu. Pria yang ia hianati, yang ia tinggalkan. Arga tak menoleh ke arahnya. Hanya berjalan lurus dengan ekspresi tenang dan percaya diri. Seolah tak ada satupun karyawan yang mengenalnya secara pribadi. Termasuk Rina. Saat langkah itu menjauh, Rina terduduk perlahan di kursi. Tangannya gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Mustahil. Itu Arga. Suamiku dulu. Tapi, dia, gumamnya pelan. Rin, kamu kenapa? Tanya rekannya. Enggak apa-apa, pusing sedikit. Sepulang kerja, Rina menatap langit-langit kamarnya dengan mata kosong. Dia berubah. Dia jadi besar, dan aku justru jadi bawahannya. Tangis perlahan turun membasahi pipinya. Tapi bukan hanya karena malu, melainkan karena ia tahu, karma akhirnya datang. Dan ia datang dalam bentuk seorang bos. Pagi itu, kantor terasa lebih tegang dari biasanya.
Semua orang sibuk mempersiapkan ruang meeting utama. Tidak seperti biasanya, hari ini akan ada pengarahan langsung dari CEO, yang tak lain adalah Arga, mantan suami Rina. Rina berdiri di depan cermin kecil di toilet wanita. Tangan kirinya gemetar saat membetulkan kerah kemeja. Matanya sembab. Semalaman ia tidak bisa tidur, memikirkan satu hal yang belum bisa ia cerna. Arga sekarang adalah atasannya. Bos besar di tempat ia bekerja. Ia mencoba mengatur napas. Aku harus kuat. Aku kerja di sini secara profesional. Masa lalu itu, masa lalu. Tapi hatinya tahu, tidak ada yang bisa menghapus luka sedalam itu. Jam 10 pagi, seluruh divisi marketing diminta berkumpul di ruang rapat. Arga akan memberikan pengarahan langsung tentang strategi baru perusahaan. Semua karyawan duduk rapi. Tak satu pun yang berani bersuara. Saat pintu terbuka, Arga masuk dengan langkah tenang. Setelan jas abu tua, dasi navy, jam tangan mewah melingkar di pergelangan kirinya. Wajahnya jauh lebih dingin dari Arga yang dulu dikenal Rina. Dan saat mata mereka saling bertemu sejenak, Arga tak menunjukkan reaksi apa-apa. Tidak kaget, tidak heran, tidak marah. Hanya datar. Rina menunduk. Hatinya hancur. Selamat pagi semua, suara Arga terdengar tegas. Saya tidak ingin membuang waktu banyak. Kita akan langsung masuk ke pembahasan inti. Selama 40 menit, Arga memaparkan target perusahaan, data penjualan, dan rencana ekspansi. Bahasanya profesional. Karismanya terasa kuat. Bahkan, beberapa staf wanita berbisik-bisik. Duh, bos kita tuh col banget ya. Tegas, pintar, tapi calm kayak punya aura pemimpin sejati. Rina hanya diam. Senyum palsu menempel di bibirnya, padahal perutnya terasa seperti diaduk. Ia tahu, Arga sedang memainkan satu peran, bos yang dingin dan tidak mempedulikan masa lalu. Selesai rapat, para karyawan mulai keluar satu persatu. Tapi sebelum Rina sempat berdiri, suara itu terdengar. Ibu Rina, tolong tetap di ruangan. Saya perlu bicara sedikit. Deh. Seluruh tubuhnya menegang. Ini saatnya. Saat yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Hanya mereka berdua di ruangan. Sunyi. Tegang. Arga duduk di ujung meja rapat, sementara Rina berdiri gugup di seberang. Ia menunduk. Tak berani menatap langsung. Silakan duduk, ucap Arga tanpa ekspresi. Rina duduk perlahan. Tangannya mengunci satu sama lain di pangkuan. Arga membuka map, membaca sebentar, lalu bicara tanpa menatapnya. Saya melihat performa awal Anda cukup baik. Tapi perlu diingat, di perusahaan ini, saya tidak toleransi terhadap ketidakprofesionalan. Saya harap Anda bisa bekerja dengan disiplin. Iya, Pak. Suara Rina bergetar. Arga menutup map itu perlahan, lalu menatap Rina untuk pertama kalinya dalam jarak dekat. Tatapannya tajam, tenang, namun menyimpan ribuan luka yang belum pernah diucapkan. Di sini, saya adalah atasan Anda. Dan saya harap kita bisa menjaga itu dengan baik. Masa lalu kita tidak relevan untuk dibicarakan. Saya sudah melupakannya. Kalimat itu seperti pisau. Saya sudah melupakannya. Rina menahan napas. Matanya memanas. Tapi ia mengangguk. Baik, Pak. Saya mengerti. Setelah pertemuan itu, Rina keluar dengan langkah lemas. Beberapa karyawan menyapa, tapi ia hanya tersenyum paksa. Jantungnya masih berdetak kencang. Di mejanya, ia menatap layar monitor yang buram. Kepalanya dipenuhi bayangan Arga. Arga yang dulu ia tinggal dengan begitu tega. Arga yang menangis di teras rumah saat ia memilih pergi bersama pria lain. Dan kini, Arga kembali. Tapi tak lagi sebagai suami yang mencintainya. Ia kembali sebagai bos. Yang berdiri jauh lebih tinggi darinya. Beberapa hari berlalu. Rina berusaha bekerja sebaik mungkin. Ia datang lebih pagi, pulang lebih malam,
menyelesaikan semua tugas tanpa celah. Tapi di balik semua itu, ia menyimpan tekanan batin yang luar biasa. Arga memperlakukannya seperti tak pernah kenal. Seolah ia hanya bagian dari ratusan karyawan lain. Dan entah kenapa, justru itu yang paling menyakitkan. Suatu malam, Rina masih di kantor karena menyelesaikan laporan. Hanya ada beberapa orang tersisa. Ia menatap jam di layar, pukul 21.47. Tiba-tiba, lift terbuka. Arga keluar dengan langkah santai. Ia membawa tas kerja dan tampak hendak pulang. Pandangan mereka bertemu. Hening. Rina berdiri refleks. "Selamat malam, Pak," ucapnya sopan. Arga hanya mengangguk kecil. "Lembur?" "Iya, Pak. Masih ada laporan yang harus disusun." Bagus." Ia hendak pergi. Tapi tiba-tiba, Arga berhenti sejenak. "Rin?" Suara itu berbeda. Bukan suara atasan. Tapi suara seseorang yang pernah mencintai. Rina menatapnya, kaget. "Kalau saja dulu kamu bertahan, mungkin ceritanya beda," ucap Arga lirih, sebelum kembali melangkah dan menghilang ke balik pintu lift. Rina berdiri membeku. Air mata yang selama ini tertahan, akhirnya jatuh juga malam itu. Hari Senin pagi di kantor Astera Group tak seperti biasanya. Seluruh divisi marketing terlihat sibuk mempersiapkan ruang presentasi, mencetak proposal, dan merapikan tampilan visual. Hari itu akan diumumkan siapa saja yang terpilih untuk masuk dalam tim proyek strategis nasional. Proyek yang nilainya ratusan miliar dan diawasi langsung oleh CEO, Arga. Rina tak banyak berharap. Meski ia sudah bekerja keras, ia sadar dirinya masih anak baru. Tapi saat nama-nama mulai dibacakan, dan yang terakhir, Rina Putri akan bertanggung jawab sebagai koordinator administrasi dan komunikasi eksternal. Anda akan langsung berada di bawah supervisi Bapak CEO. Semua mata menoleh ke arah Rina. Ia tercekat. Di bawah supervisi langsung Bapak CEO? Itu berarti, dia harus kerja langsung dengan Arga. Setiap hari. Bertemu. Berkomunikasi. Bertatap muka. Rina menelan ludah. Ya Tuhan, ini ujian atau hukuman? Sore hari, Rina dipanggil ke ruang rapat privat di lantai atas. Tempat itu sunyi dan eksklusif. Hanya digunakan untuk proyek penting dan konfidensial. Dan di sanalah, Arga sudah duduk. Seperti biasa, rapi, tajam, dan tak tersentuh. "Silakan duduk," ucap Arga tanpa melihat ke arahnya. Rina duduk perlahan. Ia membuka laptop, mencatat, dan mencoba fokus pada materi. Tapi sulit. Karena jarak di antara mereka terlalu dekat. Dan masa lalu terlalu kuat. "Proposal mitra eksternal akan kamu handle. Aku butuh kamu cek semua dokumen hukum, dan pastikan gak ada celah negosiasi. Aku mau kita deal maksimal," ucap Arga cepat, profesional. "Iya, Pak. Baik, saya kerjakan. Jangan terlambat. Aku tidak toleransi lagi, bahkan untuk kesalahan kecil." "Baik, Pak." Rina menunduk. Tapi sebelum rapat selesai, Arga berhenti sejenak dan berkata, "Dan satu hal lagi, Rin. Jangan pernah bawa emosi atau masa lalu kita ke dalam proyek ini. Fokus. Aku tidak akan mentolerir drama di ruang kerja." Itu bukan peringatan, tapi tamparan. Rina hanya bisa mengangguk. Suara hatinya berteriak, tapi bibirnya tak sanggup membalas. Malam-malam berikutnya, Rina mulai sering pulang larut. Proposal yang harus disusun ulang, meeting dadakan, dan email dari Arga yang datang jam 11 malam lebih, semuanya membuatnya stres. Tapi di antara semua tekanan itu, ada satu rasa yang muncul. Rasa bersalah yang tak tertahankan. Ia mulai melihat Arga bukan lagi sebagai bos, tapi sebagai pria yang pernah ia sia-siakan. Arga kini bukan sekadar sukses. Ia tangguh, tegas, dan mampu membuat semua orang menghormatinya, tanpa harus meninggikan suara. Dan itu menyakitkan. Karena dulu,
Rinalah yang pernah mengatakan, "Kamu gak akan pernah sukses, Arga. Kamu terlalu sederhana buat dunia ini." Suatu malam, saat hanya mereka berdua lembur di ruang proyek, Rina memberanikan diri bicara. "Pak, boleh saya bicara sedikit? Bukan tentang pekerjaan." Arga menoleh pelan. "Saya beri waktu 2 menit. Setelah itu, kita kembali kerja." Rina menunduk dalam. Suaranya pelan, bergetar. "Saya tahu saya tidak pantas bicara begini. Tapi, saya minta maaf. Untuk semuanya. Untuk dulu. Untuk kata-kata saya. Untuk cara saya ninggalin Bapak." Arga menatapnya diam. Rina melanjutkan, matanya mulai basah. "Setiap malam saya mikirin itu. Saya tahu saya jahat. Dan saya tahu saya tidak berhak minta dimaafkan. Tapi saya harus bilang, saya menyesal." Hening. Arga berdiri perlahan, menatap Rina tanpa emosi. "Kamu benar. Kamu gak berhak minta maaf. Tapi kamu juga gak perlu terus minta pengampunan dari orang yang udah gak ngerasa disakiti lagi. Karena semua luka yang kamu kasih, udah jadi alasan aku bisa sampai di sini." Ia menoleh keluar jendela. "Jadi sekarang kerja aja. Biar semuanya lunas, bukan karena kata-kata, tapi karena hasil kerja kamu sendiri." Rina menangis malam itu. Bukan karena marah, tapi karena tahu, laki-laki yang pernah ia tinggalkan kini sudah berdiri jauh lebih tinggi daripada dia. Hari-hari berlalu, proyek besar terus berjalan. Semua anggota tim mulai terbiasa dengan ritme yang cepat, jam kerja panjang, dan tekanan dari pimpinan tertinggi. Rina pun mulai menunjukkan kemampuannya. Ia bekerja keras, teliti, dan disiplin. Setiap laporan ia selesaikan tepat waktu. Setiap revisi ia kerjakan dengan cermat. Rekan-rekan mulai memberi pujian. "Rin, hebat juga ya. Kamu tanggap banget soal klien. Pak A kayaknya puas sama laporanmu kemarin." Rina hanya tersenyum kecil. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu kenyataannya tidak seindah itu. Karena hanya satu orang yang tidak pernah memujinya. Tidak pernah menoleh lebih dari 2 detik. Tidak pernah memanggil namanya selain Bu Rina atau staf admin. Arga. Setiap kali meeting, Arga memuji anggota tim lain. "Bagus, Dimas. Data kamu lengkap. Laporan kamu rapi, Santi. Saya suka." Tapi saat giliran Rina, "Oke, lanjut." Laporan diterima. Perbaikan deadline Jumat. Kirim via email. Jangan bicara langsung kalau tidak perlu. Kalimat-kalimat pendek. Dingin. Formal. Kaku. Seolah tak pernah ada cinta. Seolah tak pernah ada cerita. Seolah Rina hanyalah nama asing yang muncul dari file karyawan. Dan perlahan, itu menyakitkan lebih dari makian. Suatu hari, saat jam makan siang, tim proyek diajak makan bareng oleh salah satu mitra. Semua ikut. Meja bundar besar penuh dengan gelak tawa, candaan, dan obrolan santai. Tapi lagi-lagi, Arga duduk jauh dari Rina. Ia bahkan lebih akrab dengan staf junior baru yang duduk di sebelahnya. Rina duduk di ujung, sendirian, memainkan sedotan gelas minumnya, pura-pura ikut tertawa, padahal matanya sayu. Saat itu, Santi, rekan sesama staf, mendekat dan berbisik pelan. "Rin, kamu dan Pak Arga itu kayak punya sejarah ya? Sorry ya, aku cuma PK aja. Kamu kelihatan beda kalau dekat dia." Rina menunduk. "Aku cuma karyawan. Dia bosku. Gak lebih." Santi menatapnya lama. "Tapi kamu kelihatan kayak nyimpen luka." Rina terdiam. Luka itu tidak ia simpan. Luka itu menampakkan diri setiap hari, setiap detik, di wajah Arga yang sekarang dingin seperti es. Luka itu tidak bisa ditutup rapi, karena ia harus berinteraksi langsung dengan sumber luka itu setiap hari. Dan yang paling menyakitkan, Arga tidak terlihat menyimpan luka apapun. Seolah Rina tak pernah ada.
Suatu malam, Arga datang ke ruangan proyek lebih larut dari biasanya. Ia membawa beberapa berkas revisi. "Kamu belum pulang?" tanyanya, nada suara tetap datar. Rina mengangguk. "Masih ada yang perlu saya rapikan, Pak." Arga menyerahkan dokumen. "Deadline-nya besok pagi. Jangan telat." Rina mengambilnya pelan, lalu memberanikan diri berkata, "Pak, saya tahu saya bukan siapa-siapa lagi di mata Bapak. Tapi boleh saya tanya satu hal saja?" Arga diam. Menunggu. Rina menarik napas. "Apakah selama ini Bapak pernah merasa ingin membalas semuanya?" Tatapan Arga mengeras. Lalu ia menjawab pelan tapi tajam. "Tidak perlu membalas orang yang sudah menghukum dirinya sendiri dengan penyesalan. Karena hidup sudah cukup adil untuk membayar semuanya pada waktunya." Rina tercekat. Mulutnya kaku. Ia hanya bisa menunduk saat Arga melangkah pergi. Malam itu, Rina pulang ke kosan kecilnya. Ia duduk di lantai kamar, laptop di pangkuannya, laporan belum selesai, air mata jatuh tanpa suara. Ia teringat saat dulu meninggalkan Arga, tanpa menoleh, tanpa kata maaf, tanpa rasa bersalah. Kini, setiap detik di kantor seperti penebusan dosa. Ia dihukum bukan dengan caci maki, tapi dengan ketidakpedulian yang dingin. Dan ternyata, itu jauh lebih menyakitkan dari kemarahan. Suasana kantor Astera Group tak lagi senyap. Bukan karena proyek besar makin berat, tapi karena isu panas mulai menyebar diam-diam seperti api kecil yang menjilat perlahan. Dan pusat bisikan itu, Rina. Kalian sadar gak sih? Kayaknya Bu Rina kenal dekat banget sama Pak A." "Dekat gimana?" "Ya bukan cuma atasan dan bawahan gitu loh. Soalnya setiap Pak A ada, muka Bu Rina selalu tegang. Dan Pak A juga kelihatan dingin banget ke dia. Tapi bukan dingin cuek, dingin kayak ada sejarah kelam." "Wah, jangan-jangan dulu mereka pacaran? Atau mantan?" Bisikan-bisikan kecil itu makin liar. Awalnya hanya antar cubikle, lalu masuk ke ruang pantry. Dan pada akhirnya, bahkan beberapa supervisor mulai memasang wajah curiga setiap kali Rina bicara dengan Pak A, meski hanya membahas pekerjaan. Suatu siang, saat Rina keluar dari ruang CEO setelah menyerahkan laporan, ia melewati dua staf senior yang langsung pura-pura membetulkan rambut dan memainkan HP. Tapi telinganya menangkap sepenggal kalimat. "Duh, pantesan dikasih proyek gede." Rina berhenti sejenak. Nafasnya tercekat. Tapi ia memilih untuk tetap berjalan tanpa menoleh. Langkahnya tegar, tapi hatinya koyak. Sore harinya, Santi, satu-satunya teman dekat Rina di kantor, menghampirinya dengan ekspresi serius. "Rin, aku jujur aja ya. Kamu hati-hati. Beberapa orang mulai ngomongin kamu. Katanya kamu dekat banget sama Pak A, makanya kamu bisa dapat posisi penting di proyek ini." Rina menghela napas panjang. "Aku tahu. Aku bisa ngerasain." Santi menatapnya tajam. "Rin, kamu dan Pak itu beneran pernah ada apa-apa?" Hening. Untuk pertama kalinya, Rina menjawab tanpa berputar. "Kami dulu pernah menikah." Santi membelalak. "Apa?" Rina mengangguk pelan. "Aku pernah jadi istrinya. Dan aku juga yang meninggalkannya demi pria lain." Santi menutup mulutnya. Astaga, Rin, itu berat banget. Rina tersenyum kecut. "Dan sekarang aku kerja di bawah dia. Duduk di hadapan laki-laki yang dulu aku hancurkan hatinya sendiri." Malam itu, saat semua pegawai sudah pulang, Rina masih duduk di ruang meeting. Ruangan kosong. Lampu tinggal satu. Di layar laptopnya, laporan sudah selesai. Tapi pikirannya kacau. Apakah aku layak bertahan di sini? Haruskah aku pergi? Tiba-tiba, pintu terbuka. Arga masuk. "Kamu belum pulang?" "Belum, Pak." Arga duduk di ujung meja, membuka map, lalu berkata pelan. "Besok kita presentasi langsung ke investor. Pastikan semua materi kamu beres.
Aku gak mau malu di depan mereka. Iya, Pak. Sudah saya siapkan. Hening sejenak. Rina menggigit bibir, lalu memberanikan diri bertanya. Pak, boleh saya tanya satu hal? Arga menoleh pelan. Apa? Kalau semua orang tahu kita pernah menikah, apakah saya akan dipecat? Arga tak langsung menjawab. Ia hanya menatap meja, lalu menjawab dengan tenang. Kamu gak akan dipecat karena masa lalu kita. Tapi kalau kamu goyah, kamu berhenti sendiri. Aku gak pernah paksa orang bertahan di medan yang mereka gak kuat hadapi. Kalimat itu bukan ancaman, tapi realitas. Dan Rina sadar, medan perangnya bukan lagi hanya di kantor, tapi di dalam dirinya sendiri. Keesokan paginya, presentasi besar pun dimulai. Investor, direksi, dan media hadir di aula utama. Arga membuka acara dengan elegan. Semua mata tertuju padanya. Lalu giliran Rina maju. Ia berdiri di podium. Menatap layar. Napasnya tercekat. Tangan menggenggam pointer, keringat dingin mengalir. Ia sadar, ada puluhan mata menatap. Termasuk Arga. Termasuk rekan-rekan yang membicarakan masa lalunya. Dan saat ia mulai bicara, "Selamat pagi. Saya Rina Putri, dan hari ini saya akan mempresentasikan strategi komunikasi eksternal untuk proyek nasional ini." Suara itu gemetar di awal, tapi semakin lama, makin kuat. Karena meski ia pernah jatuh, hancur, dan dihina, hari itu, ia berdiri. Sebagai wanita yang mencoba menebus semuanya, bukan dengan air mata, tapi dengan kerja nyata. Dan di tengah presentasi itu, Arga menatap Rina dari kejauhan. Diam. Namun di ujung matanya, ada kekaguman kecil yang tak bisa ia sembunyikan. Setelah presentasi besar kemarin, nama Rina mulai diperhitungkan. Beberapa direksi memuji kinerjanya. Bahkan investor asing sempat memberi komentar langsung kepada Arga. Staf komunikasi Anda sangat solid. Presentasinya mengesankan. Namun, Arga hanya tersenyum tipis dan menjawab singkat. Dia bekerja dengan baik. Itu saja. Tidak lebih. Tapi Rina cukup tahu. Dari ekspresi Arga, ada sesuatu yang perlahan berubah. Bukan cinta, tapi respek. Dan bagi Rina, itu sudah lebih dari cukup. Beberapa hari kemudian, Astera Group mendapat undangan eksklusif dari penyelenggara pameran properti terbesar Asia Tenggara. Rina ditugaskan ikut serta bersama beberapa tim pilihan, dan tentu saja, Arga sendiri akan hadir sebagai pembicara utama. Lokasi, Hotel Bintang 5 di jantung kota. Acara, formal. Penuh pebisnis elit, pengusaha properti, dan investor besar. Suasana, mewah, tegang. Penuh gengsi. Rina berdiri di balik meja booth Astera, membagikan brosur, menjawab pertanyaan pengunjung, dan sesekali mencatat data penting. Hingga saat itulah suara yang tak asing muncul dari belakangnya. Rina? Rina membalikkan badan. Di hadapannya berdiri Reno. Masih dengan gaya percaya diri, tapi sekarang rambutnya lebih tipis, dasinya longgar, dan wajahnya tampak lelah. Reno, gumam Rina, syok. Reno tersenyum, tapi agak canggung. Lama gak ketemu ya? Kamu kerja di sini sekarang? Iya, aku kerja di Astera. Reno tertawa kecil, tapi matanya tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Wah, gak nyangka. Dulu kamu kamu kan sempat. Ia tak melanjutkan. Dan Rina hanya menunduk pelan. Tapi sebelum suasana makin aneh, seseorang muncul dari samping. Arga. Dengan setelan jas abu gelap, dasi elegan, dan ekspresi tenang yang khas. Arga menatap Reno. Datar, tapi penuh wibawa. Selamat siang. Boleh saya bantu? Reno membalikkan badan, dan seketika wajahnya memucat. Arga? Arga tersenyum tipis. Senang bertemu lagi. Lama tak jumpa.
Saya CEO di sini. Dan Anda? Reno tercekat. Saya sekarang freelance. Dulu sempat jalankan proyek kecil. Tapi ya, begitulah. Ia tertawa gugup. Tangannya dimasukkan ke saku, berusaha terlihat santai. Tapi matanya penuh tekanan. Rina hanya berdiri di antara mereka. Deg-degan. Tapi kali ini, bukan karena takut. Tapi karena sadar, semua telah berbalik. Dulu, Reno berdiri percaya diri dan meninggalkannya. Kini, Reno yang berdiri kikuk di hadapan pria yang dulu ia anggap kalah segalanya. Rina, suara Arga tegas. Tolong lanjutkan follow-up mitra dari Korea. Saya akan urus sisanya. Rina mengangguk. Siap, Pak. Ia melangkah pergi, tapi sempat menoleh, dan melihat Reno ditinggal berdiri sendiri, tanpa arah. Malam harinya, Rina duduk di kafe hotel, menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Ia masih gemetar, tapi ada kepuasan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Pesan masuk. Dari nomor tidak dikenal. Rin, boleh kita ketemu besok? Aku pengin minta maaf. Serius. Aku nyesel udah ninggalin kamu kayak dulu. Aku butuh bantuan. Reno. Rina membaca pesan itu berulang kali. Dan di momen itu, ia sadar. Reno bukan datang untuk cinta. Tapi datang karena sedang tenggelam. Keesokan harinya, ia menghadap Arga di ruang rapat setelah sesi presentasi. Pak, saya minta izin besok siang saya ingin bertemu seseorang. Ada urusan pribadi yang perlu saya selesaikan. Arga menatapnya tajam. Reno? Rina kaget. Bapak tahu? Arga mengangguk. Saya tahu segalanya. Termasuk orang yang pernah merebut kamu dulu. Hening. Arga berdiri perlahan. Mendekat. Pergilah. Temui dia. Tapi ingat, kamu bukan perempuan yang sama seperti dulu. Jangan beri kesempatan siapapun untuk merendahkan kamu lagi. Rina menunduk. Terima kasih, Pak. Arga mengangguk dan kembali ke mejanya. Tapi sebelum Rina keluar, Rina. Ia menoleh. Aku gak pernah benci kamu. Aku cuma gak bisa lagi sayang ke orang yang dulu ninggalin aku tanpa alasan. Tapi aku tahu, kamu kuat. Lebih kuat dari yang kamu pikir. Rina keluar ruangan dengan mata berkaca-kaca. Tapi kali ini, bukan karena luka. Tapi karena ada cahaya baru di hatinya. Ia mungkin pernah salah memilih. Tapi sekarang, ia tak akan salah berdiri lagi. Sore itu, Rina duduk sendiri di sudut kafe hotel, menatap gelas kosong di hadapannya. Tangannya mengepal di pangkuan, tapi wajahnya tetap tenang. Lalu, datanglah dia. Reno. Dengan penampilan seadanya, jas yang sudah usang, wajah sedikit kusut, dan senyum basa-basi yang dulu sangat dikenalnya. Rin, makasih udah mau ketemu. Aku kangen, ucap Reno sembari menarik kursi di depannya. Rina hanya menatap. Datar, tegas. Aku gak di sini buat nostalgia. Ren, katakan langsung aja, apa yang kamu mau? Reno terlihat gugup. Tangannya gelisah. Rin, jujur aja aku sekarang lagi susah. Proyekku kemarin gagal total. Partnerku kabur. Aku butuh investor. Dan aku lihat kamu kerja di Astera. Mungkin kamu bisa bantu aku akses PA. Akhirnya keluar juga. Bukan cinta. Tapi uang. Bukan penyesalan. Tapi kepentingan. Rina menyandarkan punggung. Tatapannya tajam, dingin, tapi tenang. Dulu, dia akan luluh. Sekarang, dia hanya tersenyum tipis. Dulu kamu tinggalin aku karena kamu anggap aku gak punya masa depan. Ingat? Reno tertawa kaku. Itu masa lalu, Rin. Rina membalas dingin. Dan sekarang kamu balik, karena masa lalumu juga gagal. Ironis, ya? Reno diam. Tak bisa menjawab.
Rina melanjutkan dengan suara yang tajam tapi halus. Aku gak punya akses ke Pak A, tapi kamu bisa langsung ke ruangannya kalau kamu berani. Tapi jangan kaget kalau pintunya gak akan terbuka untuk kamu lagi. Reno menatap kosong. Ia tahu. Ia kalah. Dan lebih menyakitkan lagi, kalah dari wanita yang dulu ia anggap kecil. Malam itu, Rina kembali ke kamar hotel, membuka laptopnya, dan menemukan email dari Arga. Dari Arga, CEO Astera. Rina, besok pagi kamu akan presentasi mewakili tim dalam panel diskusi dengan tamu kehormatan internasional. Aku percaya kamu bisa bawa nama Astera dengan baik. Rina menatap email itu. Senyum kecil muncul di wajahnya. Bukan hanya karena kepercayaan itu, tapi karena Arga percaya padanya. Bukan karena masa lalu, tapi karena siapa dirinya sekarang. Keesokan paginya, Rina berdiri di panggung megah. Dengan blazer krem, rambut tersanggul rapi, dan suara yang penuh kepercayaan diri, ia menyampaikan presentasi di hadapan puluhan pebisnis dan jurnalis luar negeri. Dan semua berdiri memberi tepuk tangan setelah presentasi selesai. Standing ovation. Untuk Rina, wanita yang dulu ditinggalkan, kini menjadi wajah dari Astera Group. Dari barisan belakang, Arga berdiri diam. Ia tidak ikut tepuk tangan, tapi matanya tampak berkaca-kaca. Dan di sebelahnya, Reno berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Arga menoleh ke Reno, lalu berkata dengan suara pelan, "Kamu dulu rebut dia dariku. Tapi kamu gak pernah benar-benar memilikinya. Karena sekarang, dia milik dirinya sendiri. Dan itu yang gak akan pernah kamu sentuh lagi." Kata-kata itu menghantam Reno seperti palu. Ia pun pergi, tanpa pamit. Sore itu, Arga menghampiri Rina yang sedang mengepak dokumen. Mereka hanya berdua. "Sun." "Rina," ucap Arga lembut. Rina menoleh. "Ya, Pak. Maaf. Aku dulu marah, kecewa, tapi sekarang aku tahu, kamu memang harus jatuh dulu supaya bisa naik setinggi ini." Rina menatap Arga. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahan. "Aku gak butuh dimaafkan, ga. Aku cuma pengin satu hal. Aku ingin dikenal bukan sebagai mantan istrimu, tapi sebagai wanita yang kamu banggakan karena aku mampu berdiri sendiri." Arga menatapnya dalam, lalu mengangguk. "Dan kamu sudah jadi itu, Rin?" 2 minggu berlalu sejak pameran besar itu. Nama Rina makin diperhitungkan. Ia mulai diundang ke rapat-rapat strategis, dipercaya menjadi kepala komunikasi untuk cabang baru Astera Group, dan bahkan mulai dilirik oleh perusahaan besar lain. Tapi Rina tetap bertahan. Bukan karena takut keluar, tapi karena ia belum selesai membuktikan siapa dirinya. Suatu pagi, ia menerima panggilan dari lantai tertinggi, ruangan CEO. Sekretaris Arga berkata, "Pak Arga ingin bertemu," katanya pribadi. Rina naik ke atas. Detak jantungnya cepat. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena penasaran, apa yang akan Arga katakan? Saat pintu terbuka, Arga berdiri menghadap jendela besar, punggung tegap, jas hitam, tangan di saku. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Kamu ingat waktu dulu kamu pergi? Aku gak pernah tanya kenapa kamu pilih dia. Karena aku pikir, mungkin memang aku gak cukup." Rina diam. Matanya mulai basah. Arga melanjutkan, "Tapi waktu aku lihat kamu berdiri di panggung kemarin, aku sadar. Kamu bukan pernah salah pilih laki-laki. Kamu cuma belum tahu siapa dirimu waktu itu." Ia menoleh. Wajah Arga serius, tapi lembut. Matanya tidak lagi penuh luka, tapi penuh kejujuran. "Kalau sekarang kamu tahu siapa dirimu, dan kamu percaya dirimu pantas dihargai, maka aku hanya mau bilang satu hal. Aku bangga pernah mencintai kamu." Rina tak bisa menahan air mata. Tapi kali ini, bukan karena sakit, tapi karena kemenangan. "Arga, kamu orang baik. Terlalu baik malah.
ucap Rina dengan suara gemetar. Tapi aku gak mau kembali, hanya karena masa lalu kita pernah indah. Arga menatapnya, menunggu. Rina melanjutkan. Aku ingin masa depanku berdiri dengan kakiku sendiri. Bukan sebagai istri siapapun, tapi sebagai diri sendiri. Karena sekarang, aku tahu aku cukup. Arga tersenyum. Senyum tulus. Bukan kecewa, tapi bangga. Ia mendekat, lalu mengulurkan tangan. Kalau gitu, semoga sukses, Bu Rina. Astera akan selalu terbuka untukmu. Sebagai rumah, atau sebagai tempat kamu melesat lebih tinggi. Mereka berjabat tangan. Dan di dalam ruangan itu, untuk pertama kalinya, mereka berdiri sebagai dua manusia dewasa. Tanpa dendam, tanpa luka, tanpa cinta yang mengikat. Hanya saling menghormati. Beberapa bulan kemudian, Rina berdiri di gedung baru, sebagai Direktur Komunikasi Regional Asia di perusahaan lain. Ia memakai blazer putih, langkah mantap, dan ratusan staf menyapanya dengan hormat. Ia melihat keluar jendela, ke langit luas. Mengambil napas dalam. Dulu, ia wanita yang meninggalkan, lalu dihancurkan oleh penyesalan. Kini, ia wanita yang menciptakan masa depannya sendiri. Dan saat ponselnya berbunyi, muncul satu pesan pendek dari Arga. Selamat untuk posisimu. Kamu layak dapat dunia. Rina membalas singkat. Terima kasih. Dunia ini akhirnya tahu siapa aku. Terima kasih sudah menyaksikan kisah inspiratif ini di channel Cerita Momo. Kisah tentang Rina, wanita yang pernah salah memilih, pernah meninggalkan cinta sejatinya demi bayangan kebahagiaan semu. Namun pada akhirnya, bangkit sebagai perempuan yang tahu harga dirinya, dan memilih berdiri